Halo, selamat datang kembali di IMI OPM. Kali ini sesuai judul kita akan membahas cara memainkan event awal bulan atau event pasca rekrutmen LSSR atau saat SSR Limited sedang berlangsung. Biasanya event festival, event sport seperti bulan ini ya. Kita akan membahas cara untuk mengikuti event itu tanpa menggunakan diamond, atau kalaupun menggunakan diamond kita akan pastikan penggunaan diamond itu tepat dan sedikit mungkin ya, seminimal mungkin penggunaannya. Tanpa berlama-lama langsung kita menuju ke pembahasannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama, cara menggunakan vitality dengan tepat untuk mengikuti event itu, karena event itu pasti menggunakan vitality ya. Yang pertama kita masuk dulu ke bagian Saitama. Di bagian Saitama ini ada menu bernama Investigate, kemudian ada di bawah lagi ini di sebelah kanan bawah ada menu quest ya. Dan sebelum lanjut, saya akan bahas apa sih yang menjadi permasalahan banyak free player atau mid low spender, kenapa alokasi diamondnya sering berantakan di awal bulan. Yang pertama, penggunaan diamond yang salah saat event dimulai, saat event awal bulan maksudnya ya. Jadi teman-teman kita yang free to play atau mid low spender bingung mau menggunakan diamondnya untuk membeli black ticket dulu atau menggunakannya untuk mengikuti event ya. Sedangkan di event itu biasanya hadiahnya cukup menarik ya, apalagi untuk event seperti sport awal bulan ini. Hadiahnya ada SAC, ada BT, ada Black Shuriken, ada gear set, milih flash, magic atau yang lainnya. Kemudian ada soul, kemudian ada emblem. Jadi hadiahnya cukup menarik. Jadi itu membuat banyak free to play dan mid low spender bingung ya kemana alokasi diamondnya diperuntukkan. Jadi untuk mengatasi hal tersebut dan memfokuskan diamond kita untuk membeli BT dan keperluan lainnya, misalnya SAC Red Up atau Claw Machine, di sini saya akan membagikan info atau tips cara menggunakan vitality yang tepat ya. Pertama, cara kita farm vitality. Kita mulai dari investigate dulu. Di investigate ini bisa diperhatikan, kita bisa mendapatkan diamond, mendapatkan vitality, mendapatkan kunci untuk vault dan lain-lainnya. Kita buka dulu. Di menu ini kita bisa melakukan investigation new intel ini, kurang lebih seperti itu. Kita bisa mengumpulkannya dengan cara ini ya, melalui quest. Quest ini kita bisa kumpulkan untuk mengumpulkan investigate card atau investigate token ya. Jadi itu yang kita gunakan, kumpulkan sebanyak mungkin. Caranya, quest ini kita pilih yang nilainya 50-50 atau 120 jika teman-teman masih mempunyai speed up ya atau skip quest. Jadi teman-teman kumpulkan, kalau teman-teman bisa mengumpulkan 1000, 1500 sampai 2000 investigate card atau investigate token setiap awal bulannya, saya jamin teman-teman tidak perlu menggunakan diamond satupun untuk mengikuti event tersebut ya, karena sudah cukup untuk melakukannya. Jadi teman-teman pastikan mengumpulkan investigate card atau tokennya dan tidak membuangnya setiap hari hanya untuk mencari
kunci untuk vault ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya saat event berlangsung saja. Kemudian yang kedua, saat event awal bulannya berlangsung, teman-teman bisa menggunakannya investigate yang ini, Intel ini menggunakannya untuk mendapatkan kunci mystery vault ya. Di sini teman-teman bisa menggunakannya, dan di dalam vault ini hadiahnya ada diamond, ada master key, ada vitality, ada omni shard dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan vitality dengan jumlah yang banyak. Kemudian saat event berlangsung, ini tips yang ketiga, saat event berlangsung teman-teman menggunakan investigate ini pada hari yang ketiga, 4 atau 5 ya. Jadi hari pertama event kita gunakan vitality kita tanpa investigate ini biasa ya. Kita gunakan untuk observasi, untuk menghitung, oh kalau vitality segini dapat poin segini atau tiket segini untuk menukarkan hadiah. Jadi saya butuh kira-kira berapa vitality untuk menukarkan hadiah yang saya butuhkan. Jadi teman-teman menukarkan hadiahnya sesuai yang dibutuhkan ya, jangan sesuai yang diinginkan. Jadi teman-teman misalnya di awal bulan itu di event itu banyak hadiah, contohnya black ticket, black shuriken, kemudian omni shard, ada juga SAC, kadang-kadang ada avatar frame, chat frame dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa mengincar black shuriken saja, kemudian black tiket, kemudian omni shard. Kalau teman-teman butuh battle tiket atau battle skip, itu teman-teman bisa mengambil, atau teman-teman jika membutuhkan gold banyak, teman-teman bisa mengambil gold ya. Sisanya item-item yang tidak terlalu penting jangan diambil ya, karena itu tidak wajib. Kalaupun teman-teman ingin mengambil frame, pastikan kalkulasi vitality-nya cukup ya. Jangan sampai karena ingin mengincar frame atau hadiah lainnya, teman-teman mengorbankan diamond yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain ya. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, teman-teman bisa beralih ke quest. Saya akan tunjukkan. Ini tips yang keempat, kita beralih ke menu quest. Menu quest di sini ada 15 vitality saat kita mengumpulkan 25 daily activity point. Ini sangat penting, jangan dilewatkan setiap harinya. 15 sangat membantu. Kemudian di sini ada yang ingin saya tunjukkan. Ini yang biasanya membuat player hilaf ya, atau menggunakan vitality dengan percuma ya. Di sini ada vitality consumption yang pertama. Di sini hanya dibutuhkan 30 vitality. Teman-teman tidak perlu menggunakan vitality di nightmare atau di talent perfection ya. Jadi teman-teman cukup menggunakannya di event, nanti akan terhitung. Kemudian yang membuat banyak player sering terjebak di sini ada talent perfection. Jadi teman-teman ini di sini tidak perlu menggunakan vitality jor-joran untuk menggunakan talent perfection. Teman-teman cukup menyelesaikannya sebanyak 3 kali. Jadi achievement ini terbuka setiap harinya, cukup 3 kali saja. Setelah itu pastikan penggunaan diamondnya full untuk event ya. Jadi ketika sudah selesai event, baru teman-teman fokus lagi ke talent perfection hero atau monster teman-teman, atau ke nightmare boss ya, untuk mendapatkan gear atau yang lainnya. Setelah hadiah di event teman-teman sudah klaim. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting, pastikan teman-teman untuk menyelesaikan ini ya, main quest, karena kadang di sini ada vitality juga yang bisa digunakan untuk event. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakan diamond. Kemudian di story ini pastikan selesai. Di sub quest ini juga kadang muncul vitality, jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini ya. Kemudian di growth ini teman-teman jika ada yang berhadiah diamond atau vitality, teman-teman bisa
segera menyelesaikannya atau memastikan itu selesai pada saat event berlangsung ya. Jadi teman-teman, pengalokasian yang pertama, diamond bukan untuk event. Terapkan mindset ini ya, diamond bukan untuk event. Berikutnya, yang kedua, simpan investigate tiket atau investigate token atau card untuk keperluan event saja ya. Jadi tiap hari teman-teman cukup menggunakan investigate-nya satu aja, hanya untuk menyelesaikan di sini ya, Saitama Quest 1. Kemudian ada di sini Saitama Investigation, hanya perlu satu, jadi tidak perlu digunakan banyak-banyak. Pastikan teman-teman bisa menyimpan di atas 500 atau 600 Saitama tiket, Saitama Investigation card-nya tadi untuk keperluan event ya. Jadi semakin banyak teman-teman menyimpan, teman-teman tidak akan menggunakan diamond ya. Dan semakin banyak menyimpan juga, hadiah-hadiah yang bisa teman-teman dapatkan juga makin banyak. Kemudian yang ketiga, yang saya bahas tadi, untuk daily quest ini pastikan teman-teman mengklaim yang 15 vitality dan pengalokasian vitality cukup 3 kali untuk talent perfection, 3 kali untuk talent perfection, dan cukup 30 vitality untuk vitality consumption ya. Itu pun kalau saat event berlangsung teman-teman tidak perlu menggunakan vitality di luar event. Jadi teman-teman memfokuskannya untuk event. Jadi teman-teman saat event berlangsung 2 atau 3 hari sebelum event selesai, teman-teman sudah bisa mendapatkan hadiah yang dibutuhkan ya, dan bisa kembali fokus ke talent perfection atau ke nightmare teman-teman. Itu saja tips untuk menggunakan vitality di event awal bulan atau event saat rekrutmen limited SSR tanpa menggunakan diamond ya. Jadi teman-teman bisa mengkalkulasi sendiri saat event berlangsung, kira-kira untuk mendapatkan poin segini atau tiket segini butuh berapa vitality, di total dulu vitality, karena biasanya di event itu ada quest juga ya. Jadi mendapatkan tiket atau mendapatkan token secara gratis untuk menukar poin dan ditukar dengan hadiah. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri saat event berlangsung, oh berarti vitality segini bisa dapat poin segini atau mendapatkan tiket segini, dan aku butuh misalnya 5.000 tiket untuk mendapatkan Black Shuriken, Black Ticket, Omnisar, dan beberapa hal yang dibutuhkan lainnya. Jadi teman-teman tidak overspending ya. Jadi teman-teman menggunakan vitality dengan tepat sasaran dan tidak boros vitality juga, dan tidak menggunakan diamond. Jadi diamond teman-teman aman, bisa menggunakannya untuk keperluan lain, misalnya reset, untuk claw machine, atau saat red up berlangsung ya, red up entah itu soul atau red up SAC. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Stay safe di rumah aja dan bye bye.